Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Al-Mubarakah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berada di salah satu dari 10 malam pertama Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan di surah Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr, demi fajar, demi 10 malam. 10 malam yang dimaksud 10 hari pertama Dzulhijjah. Alhamdulillah. Nabi sabdakan, inna afdala ayyamid dunya ayyamul ashr. Sesungguhnya paling utama hari-hari dunia itu 10 hari pertama Dzulhijjah. Juga Nabi bersabda, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ashr. Tidak ada hari yang terlebih Allah sukai untuk berbuat amal soleh daripada 10 hari pertama Dzulhijjah. Kesimpulannya, banyak dalil menerangkan keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Imam Nawawi menjelaskan al-amalus saleh yashmulu as-salah, mencakup salatnya. Salat yang antum lakukan 10 hari pertama Dzulhijjah, salat yang paling Allah sukai. Puasanya, sedekahnya, zikirnya, takbirnya, tilawatul Qur'annya, silaturrahimnya, bakti kepada orang tuanya, dan lain seterusnya. Nah, sebentar lagi kita songsong hari raya Idul Adha. Pemerintah menetapkan hari Kamis mendatang lusa. Apa sih yang disunnahkan menjelang datangnya hari Idul Kurban? Yang pertama, disunnahkan puasa tarwiyah Arafah. Lebih bagus lagi dari tanggal 1 Dzulhijjah. Tarwiyah 8 Dzulhijjah, Arafah 9 Dzulhijjah. Sangat besar keutamaan puasa hari Arafah. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Arafah faqala yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah. Rawahu Muslim an Abi Qatadah. Dari Abi Qatadah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah. Cermati lafaznya, puasa hari Arafah. Nabi menjawab, menggugurkan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang tersisa. 1 hari kita berpuasa Arafah, Allah gugurkan dosa 2 tahun. Maha pengasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sayang sekali kalau terluputkan puasa Arafah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, disunnahkan bertakbir
disebut di dalam fikih takbirun muqayyad, takbir yang terkait pembacaannya setiap selesai sholat. Dari subuh Arafah sampai asar akhir tasyrik, 5 hari, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi mulai besok subuh, di saat antum puasa Arafah, habis sholat subuh takbir, habis sholat zuhur takbir, habis sholat asar takbir, habis sholat maghrib takbir, habis sholat isya takbir. Terus tanggal 10, 11, 12, 13 asar terakhir. Setelah sholat asar tanggal 13 takbir. Adapun yang tengah berhaji, takbir muqayyad dibaca dari zuhur tanggal 10 sampai subuh akhir tasyrik, 10, 11, 12, 13 subuh. Begitu diterangkan di kitab Syarus Salikin Syekh Abdus Somad Al-Falembani. Ini namanya takbir muqayyad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu memang disunnahkan setiap selesai baik sholat fardukah, sholat sunnahkah, sholat tunaikah, sholat qodokah, bahkan selepas sholat janazah, masih dalam suasana 5 hari itu disunnahkan bertakbir. Berikutnya ada lagi namanya takbir mursal, lafaznya sama dengan takbir muqayyad tapi waktunya yang berbeda. Kalau takbir mursal disebut juga takbir mutlak. Mutlak bertakbir berkendaraankah, berjalan kakikah, berdirikah, dudukkah, bahkan berbaringkah, sunnah takbir. Ketika matahari terbenam malam takbiran, sunnah takbir. Terus sampai keesokan hari imam takbiratul ihram sholat id selesai, sudah takbir mursalnya. Contoh, antum menyelenggarakan Idul Adha Kamis, selepas sholat Idul Adha masih sunnah takbir, itu takbir muqayyad. Berbeda dengan selesai sholat Idul Fitri, sudah tidak disunnahkan lagi bertakbir. Tapi kalau sholat Idul Adha begitu selesai, takbir kembali. Berapa kali? 3 kali cukup, boleh. Nanti ditutup dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Ini memang sunnahnya dibaca jahar dengan suara keras. Berbeda dengan perintah takbir dalam suasana gerhana. Apakah cara takbir di gerhana sama dengan kaifiat takbir di dalam id? Tidak. Kalau takbir pada gerhana itu fardan sirron, sunnahnya dibaca sendiri-sendiri dan sir, tidak jahar. Terjadi gerhana, Allahu Akbar, begitu. Masing-masing sir. Nya ada orang suasana gerhana takbirnya seperti takbir id. Tidak ada di kitab fikih kaifiat takbir gerhana sama dengan kaifiat takbir id. Tidak sama. Insyaallah jelas ya. Selanjutnya
takbir sudah. Syekh Nawawi Al-Bantani menganjurkan suasana 10 hari pertama Zulhijjah perbanyak doa, termasuk doa wukuf. Kita tidak wukuf, saudara-saudara kita yang tengah haji berwukuf hari ini masih suasana wukuf di sana. Kita berdoa juga. Al-Habib Abdullah Bafaqih ya, Balfaqih mengajarkan dibaca 100 kali. Ada lagi Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf. Bisa hadirin ikutin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ahli Arafah wa bihaqqi shaimi Arafah la tahrimni thawabaha. Sekarang dari Habib Abdullah Balfaqih Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni minal waqifina wal mutadarri'ina bi'arafatin innaka ala kulli syai'in qadir. Coba kita ulangi 10 kali, walaupun sebenarnya 100 kali. Allahumma ja'alni minal waqifina wal mutadarri'ina bi'arafatin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alni minal waqifina wal mutadarri'ina bi'arafatin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alni minal waqifina wal mutadarri'ina bi'arafatin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alni minal waqifina wal mutadarri'ina bi'arafatin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alni minal waqifina wal mutadarri'ina bi'arafatin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alni minal waqifina wal mutadarri'ina bi'arafatin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alni minal waqifina wal mutadarri'ina bi'arafatin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alni minal waqifina wal mutadarri'ina bi'arafatin innaka ala kulli syai'in qadir. Yang pertama tadi Allahumma bihaqqi ahli Arafah. Ya Allah, dengan kebesaran orang-orang yang wukuf di padang Arafah. Wa bihaqqi shaimi Arafah, dengan kebesaran orang yang berpuasa di hari Arafah. La tahrimni thawabaha, jangan
Engkau cegah aku daripada pahalanya. Pahala orang yang wukuf, pahala orang yang puasa di hari Arafah. Yang kedua, Allahumma ja'alni minal waqifin. Ya Allah, jadikan aku tergolong orang yang bisa wukuf. Wal mutadarriin, orang yang bisa tadarru', tunduk, khusyuk di padang Arafah. Jadikan aku ya Allah di tahun-tahun mendatang bisa wukuf di padang Arafah. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau atas tiap-tiap sesuatu maha kuasa. Antum baca 100 kali. Ntar selepas ngaji silahkan tambahin. Pengen nggak wukuf di sana? Pengen. Lalu disunnahkan, kata Syekh Nawawi, membaca surah Al-Hasyr, surah nomor 59 di juz 28. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Juga perbanyak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Silahkan antum selipkan doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang antum hajatkan, insyaallah diqabul Allah. Selanjutnya, apalagi yang disunnahkan pada saat pagi hari Idul Adha. Pagi hari Idul Adha disunnahkan mandi sama seperti Idul Fitri. Dandan yang rapih, berpakaian yang bagus, memakai wewangian. Lalu disunnahkan menunda makan dan minum sampai selesai sholat Idul Adha. Jadi jangan dianggap puasa. Kadang-kadang nyebutnya, nah pagi hari Idul Adha kita puasa dulu. Loh, puasa haram hari Id. Lagi mana ada puasa 2 jam. Puasa dari subuh sampai maghrib. Ibarat di dalam kitab fikih nggak ada nyebut sunnah puasa sebelum sholat Idul Adha, nggak ada. Yang ada sunnah takhir, menunda makan, menunda minum sampai selesai sholat Idul Adha. Kebalikan daripada Idul Fitri, Nabi sebelum berangkat sholat Idul Fitri terlebih dahulu mengunyah beberapa butir korma. Jadi dari situ disimpulkan kalau mau berangkat sholat Idul Fitri disunnahkan menyegerakan makan, takjil. Tapi kalau Idul Adha sunnah takhir, menunda makan dan minum. Selanjutnya, penyelenggaraan sholat Id. Afdolnya kalau memulai sholat Idul Fitri, afdolnya ditakhir. Kira-kira matahari sudah terang, sekarang syuruk sekitar jam 6 pagi, jam 7 sudah terang. Hikmahnya apa? Kok ditakhir biar terang? Jadi kalau zaman dulu orang mau berangkat sholat Idul Fitri memang bawa zakat, dia bagikan kepada fakir miskin. Jadi ada kesempatan tuh jeda di situ buat bagikan. Makanya kalau Idul Fitri afdolnya memulai sholatnya ditakhir, agak siangan. Tetapi Idul Adha justru afdolnya disegerakan. Seumpama sekarang terbit matahari jam 6, setengah 7 kita mulai sholat Idul Adha. Hikmahnya apa? Karena setelah sholat Idul Adha kita melakukan sembelih hewan kurban. Emang nggak boleh disamain jam 7? Boleh. Jangan kata jam 7. Al Mubarakah bikin sholat Idul Adha jam 10 pagi. Boleh. Cuma jamaahnya ada apa kagak?
Yang penting kan belum zuhur kan. Bikin jam 10 boleh. Cuma kira-kira jamaahnya kemana? Insya Allah jelas ya. Nah, kalau ada yang ingin bertanya, ya memang suasananya suasana Idul Kurban, tafadhol. Saya persilahkan. Tafadhol. Untuk menyembelih korbankah, nyembelih biasakah, syaratnya memang muslim. Ahlul kitab boleh, Yahudi Nasrani kalau memang betul ahlul kitab boleh, cuma dia mesti baca bismillah. Nah, kalau muslim, andai kata perilakunya tadi buayang gagak, nyembelihnya gimana? Nyembelihnya sah. Cuma kalau pengen bicara warok, kehati-hatian, cari tukang jagal yang soleh, yang saat nyembelih nggak pakai celana pendek. Nah, nyembelih pakai celana pendek, aurat kemana-mana, tegor. Nyebutnya bismillah, baca sholawat, takbir lagi. Bukan tukang jagalnya aja, antum-antum yang jadi panitia satu sama lain saling mengingatkan, ini masjid perlu dihargain, perlu diindahkan. Bolak-balik dalam masjid pakai celana pendek, pakai kaos oblong, pakai kaos kutang dipakai. Ada nggak yang begitu? Tadi tegur cegukan lagi. Bukan, kalau bukan umat Islam sendiri yang memuliakan masjid siapa? Perlu kita hargai. Jelas? Ada lagi? Ya. Kalau tidak ada, saya singgung tentang apa yang disunnahkan saat menyembelih hewan. Baik itu menyembelih hewan biasa maupun menyembelih hewan kurban. Di dalam kitab Tausyih dijelaskan, disunnahkan ketika menyembelih at-tasmiyah, membaca bismillah. Bukankah baca bismillah wajib? Kalau di mazhab Syafi'i, membaca bismillah sunnah. Kalau di mazhab Hambali wajib baca bismillah. Kalau nggak baca, sembelihannya nggak sah. Tapi kalau di mazhab Syafi'i, sunnahnya membaca. Andai kata muslim dia nyembelih nggak baca bismillah, halal sembelihannya, cuma makruh. Dalilnya apa? Di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab diterangkan, ada seorang mu'allaf kafir baru masuk Islam. Dia udah masuk Islam, dia bawakan daging hasil sembelihannya kepada sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat tahu ini orang baru masuk Islam, nyembelihnya nggak baca bismillah. Nanya, ya Rasulullah boleh nggak dimakan? Nabi bilang, kul wasamillah, makan, sebut nama Allah. Andai kata si mu'allaf tadi sembelihannya kagak sah, pasti Nabi larang, jangan dimakan. Nyatanya Nabi bolehkan karena dia sudah muslim. Seandainya muslim nyembelih, saluran nafas, saluran makan putus, dia nggak baca bismillah, sah, cuma makruh, sembelihannya halal. Kalau menyikapi perbedaan pendapat antar mazhab tadi, kita pakai kaidah al-khuruju minal khilafi mustahab, keluar dari perselisihan dianjurkan. Jadi bagusan baca apa enggak? Baca bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang kedua, bersolawat kepada Nabi. Yang ketiga, bertakbir. Yang keempat, menghadap kiblat.
Yang kelima, membaca doa qabul. Masalah takbir doa qabul khusus pada nyembelih kurban. Kalau sembelihan biasa nggak perlu. Konkretnya bagaimana? Di dalam tausyih dijelaskan, sebelum baca bismillah takbirnya 3 kali. Sesudah baca bismillah takbir 3 kali. Kita udah pegang golok. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min fulan bin fulan. Ya Allah, ini darimu, dipersembahkan kepadamu, terimalah korbannya fulan bin fulan. Kalau kita nyembelih sendiri, fataqabbal minni, terimalah daripadaku. Tapi kalau kita nyembelihin korban orang, terimalah korbannya fulan bin fulan. Insya Allah kalau jalanin yang ada di kitab, tok kambing biar kata bau bandot, insya Allah udah selesai sembelih nggak ada baunya. Itu 5 di dalam Fathul Qarib. Ditambahkan dalam tausyih 4. Apa yang keenam? Mengasah pisau sunnahnya tidak di hadapan hewan yang mau disembelih. Ya, sebegitunya tuh Nabi ajarkan kasih sayang. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha wal yuhidda ahadukum syafratahu. Allah wajibkan berbuat baik pada tiap-tiap sesuatu. Kalau kamu membunuh, perbagus cara membunuhnya, bukan disiram bensin. Ya, jadi kalau algojo mengeksekusi orang yang memang harus dihukum mati, bukan disetrum. Ya, udah penggal jebret. Kalau kamu menyembelih, perbaguslah cara nyembelihnya. Hendaklah salah seorang kamu menajamkan pisaunya. Jadi tidak di hadapan hewannya. Yang ke-7 yaitu merebahkan hewan sunnahnya di atas lambung kiri. Ini perut kambing, perut sapi, ini lambung kiri. Direbahkan di atas lambung kiri. Kenapa? Lebih leluasa, mudah untuk nyembelih. Kan antum nyembelih tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, kepala hewan sebelah kiri, lebih mudah. Bagaimana kalau berbalik di atas lambung kanan? Sembelihannya tetap sah, cuma sunnahnya di atas lambung. Kalau di atas lambung kanan, kagok kita. Sembelih tangan kanan, pala sapi di situ. Dia berontak dikit begini, masa kita begini sembelihnya? Yang ke-8 tadi merebahkannya. Yang ke-8 mengikat kambing, sapi sunnahnya diikat 3 kakinya. Kaki depan 2, kaki kiri belakang 1, sisakan kaki kanan belakang. Itu sunnahnya begitu. Loh, kenapa disisakan 1? Rahasianya diberi keleluasaan ketika dia meronta-ronta di akhir hayat. Ntar kesepak, jangan ditongkrongin belakangnya. Nah, lu ketahuan kaki sapi begini, biarin dia. Berbeda hanya kalau onta. Kalau onta, kaki kiri depannya dia ditekuk begini, diikat, cukup 1 saja. Itu kalau onta. Yang terakhir, apa yang disunnahkan? Memberi minum kepada hewan yang mau disembelih. Beri minum dulu. Itu masih ada kasih sayang di situ. Ya. Itulah kesunnatan bagi yang mau menyembelih. Mudah-mudahan bisa diterapkan. Biar kata antum, bukan semuanya tukang jagal, tapi ini ilmu manfaat enggak? Manfaat.
Bagaimana kalau yang kurban? Wajib hadir apa enggak? Sunnah hadir. Kalau nggak sempat hadir ya nggak apa-apa. Sunnah hadir. Dia kalau dia bijaksana bilang sama panitia, kapan disembelih? Jam 8. Ya. Prinsipnya saya udah serahkan, kalau saya bisa berkesempatan hadir saya hadir. Kalau enggak tidak harus menunggu saya. Kan enak begitu. Ini jangan dibalik. Panitia sapi saya Pak Ustadz Nalim jangan coba-coba dipotong sampai saya datang. Kalau dipotong juga tahun depan saya nggak serahin lagi ke sini. Ngancem. Wah repot juga. Datangnya mana 9:30. Orang udah pegang kupon nungguin, sapinya belum disembelih-sembelih. Nyusahin orang nggak tuh? Jangan begitu. Cukup? Masih ada lagi? Fadhal. Kadang-kadang kita melihat ada sapi yang pada saat dipotong itu ada yang masih bangun, atau ada juga pada saat dipotong terus golongnya keangkat gitu. Itu hukumnya bagaimana ya? Kalau sudah putus saluran nafas dan saluran makan, sudah putus, ada beberapa hewan dia masih kuat bangkit bangun, udah biarkan saja, tunggu aja ntar juga dia mati. Ya, nggak usah panik, dia hantam lagi gitu, kan udah putus. Ya, tapi sebaliknya, kalau belum putus, golok sudah diangkat, udah munfasil terpisah, walaupun dihantam lagi, itu udah bangkai itu. Kenapa? Belum putus sudah terpisah. Kalau kasusnya tiba-tiba kegebes, golok jatuh, tapi tangan masih nempel begini nih, tangan yang digunakan buat nyembelih nempel ke lehernya hewan tadi, ambilin golok yang lain. Ya, ngambilnya jangan begini terpisah, ya, tetap nyambung, ambil, terusin, namanya masih satu sembelihan karena belum terpisah. Wallahu a'lam. Cukup. Mudah-mudahan berjalan lancar Idul Kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.